Kawan-kawan, sekarang saya sedang berada di kebun sawit kita. Kisaran umurnya baru di 7 tahun 8 tahun lah. Nih kawan-kawan. Ya memang produksinya tidak terlalu bagus, tapi untuk ukuran batang ya cukup memuaskan sebetulnya. Karena kan di musim kemarau seperti ini, dia daunnya betul-betul hijau. Batang dari pelepahnya memang betul-betul hijau ini. Sangat memuaskan kawan-kawan. Padahal ya pupuknya tidak terlalu banyak. Tapi apa sebetulnya yang membuat dia seperti ini? Apa yang Penyebab apa yang dia rasakan? Seperti kita juga ya kan, merasakan sesuatu ya untuk bahagia. Kalau kebun sawit ini bahagia, tanda daripada si sawit ini bahagia ya kan, batangnya hijau, daunnya, pelepahnya hijau. Dari kalau kita dodos juga dia nih, si pelepah nih nggak keras gitu. Sini kawan-kawan kita tunjukkan. Sebetulnya cara ini yang saya lakukan, membuat si kawan kita ini, kawan sawit kita ini, dia tumbuh lebih hijau, batangnya lebih hijau, pelepahnya lebih mudah. Saya merasa nih untuk ukuran sawit seperti ini, yang sebetulnya perawatannya tidak terlalu ekstra ya, tapi dari keadaan si sawit seperti ini membuat saya lebih tenang lah, dimana pemupukan gak terlalu maksimal. Penataan rumput yang di sini juga tidak terlalu sering saya lakukannya. Tapi lantaran tapak kuda ini, udah pernah dengar belum tapak kuda? Tapak kuda sawit itu seperti ini kawan-kawan. Seperti ini. Kalau dia ada di tanah miring, kita cangkul tuh. Kita cangkul, kita ratakan seperti batang akar si batang sawit ini. Agar dia datar, kita lihat nih, dia membulat kawan-kawan. Kesini juga membulat. Untuk di sini pengeluaran airnya nih, pengeluaran air. Itu yang dinamakan tapak kuda kawan-kawan. Terus kalau ada juga tuh kawan-kawan nanya gini, fungsi manfaat tapak kuda ini apa bang? Sebetulnya tadi saya sudah jelaskan ya sebelum tadi ini, tapi gak apa-apa saya jelaskan kembali. Fungsi tapak kuda ini kita buat analogi ya, analogi yang paling sederhana. Kalau hujan datang, apalagi hujan deras, rata-rata untuk pohon sawit itu udah pasti senang. Karena si sawit ini kan kuat minum nih. Jadi hujan deras datang, dia karena ada si tapak kuda ini, penyerapannya lebih maksimal kawan-kawan daripada pohon sawit di tanah miring gak ada tapak kuda. Itu airnya lewat aja tuh, dia nggak meresap ke dalam tanah. Si tanah nggak ada waktu dia untuk nyerap, dan tanahnya pun yang untuk ada tapak kuda ini lebih lebih lembut. Jadi kalau air hujan datang apalagi deras, dia itu penyerapannya lebih maksimal kawan-kawan. Alhasil kalau penyerapan airnya lebih maksimal, alhasilnya ini pelepahnya hijau, lebih mudah didodos. Fungsi yang kedua kawan-kawan, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah penyerapan unsur haranya ini lebih maksimal lah. Nyatanya memang si sawit ini lebih bahagia kalau ada tapak kuda. Intinya kalau ada tapak kuda, sawit bahagia. Itu yang kedua kawan-kawan. Jadi manfaat yang ketiga ini, dia kalau ada tapak kuda seperti ini, kita tuh nyemprot apa namanya ini, tumbuh-tumbuhan kecil sini, gulma-gulma yang di sini tidak terlalu sering kawan-kawan, bisa 1 kali setahun. Lantaran apa? Tanahnya ini udah gembur, ditambah lagi ada pelepah, jadi gulma malas tumbuh. Apalagi kan air hujan datang nih deras, tentu kan menghambat pertumbuhan si gulma. Gitu loh kawan-kawan. Intinya kalau ada tapak kuda ini, air lebih bagus menyerap ke tanah. Terus yang kedua, unsur haranya lebih bisa dimanfaatkan oleh si sawit.
Terus yang ketiga, untuk pembasmi gulma lebih terkenal kawan-kawan, karena dia lebih lama tumbuh. Karena apa? Karena ini memang efek si tapak kuda yang membuat si ketiga fungsi ini berfungsi. Karena adanya tapak kuda, dia mempunyai 3 tujuan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Penyerapan unsur hara, masuknya air ke dalam tanah, gulma yang lebih terkendali. Alhasilnya seperti ini kawan-kawan. Boleh kita lihat nih. Padahal ini enggak terlalu dipupuk padahal kawan-kawan ini. Ini batangnya enggak terlalu dipupuk. Cuman ya alhamdulillah lah ya. Karena masih diberi kesehatan untuk membuat tapak kuda ini. Hasilnya si sawit lebih bahagia. Dan hasil produksinya pun lebih oke lah. Sekian dari saya kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang punya tanah lahan sawit, sebaiknya dibuat tapak kuda. Karena memang udah terbukti di mana-mana rata-rata orang membuat tapak kuda, apalagi yang perusahaan. Itu pasti orang perusahaan tersebut mencari beberapa pekerja untuk membuat tapak kuda seperti ini. Karena kalau ada tapak kuda, pemupukan itu tidak terlalu sering kawan-kawan. Karena memang dia sudah bisa menyerap unsur hara lebih banyak, air lebih bisa dimanfaatkan karena memang masuknya ke dalam tanah cepat karena kan tanahnya gembur. Karena adanya tapak kuda kawan-kawan. Intinya adalah kalau kawan-kawan punya lahan sawit, cobalah seperti yang saya lakukan. Insya Allah itu pasti kawan-kawan bisa lah buktikan. Saya enggak ucapkan yang lebih-lebih ya kan. Untuk kawan-kawan yang punya lahan sawit silahkan buktikan. Berhubung waktu zuhur udah dapat juga, waktunya istirahat sholat ya. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe channel ini kawan-kawan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.